Palermo menunjukkan minat pada pemain muda berbakat Juventus. Palermo ingin merekrut pemain muda Juventus Luis Hassa saat ia mempersiapkan musim baru bersama skuad Thiago Motta. Anak muda tersebut merupakan salah satu pemain dari tim Next Gen yang berangkat ke Jerman bersama tim senior Juve. Bianconeri memiliki sejumlah pemain muda menjanjikan yang ingin masuk tim utama, dan Hassa adalah salah satunya. Klub memberinya nilai tinggi dan ia berharap dapat bergabung dengan tim utama cepat atau lambat. Pada usia 20, Hassa merasa telah tiba saatnya baginya untuk menguji dirinya di sepak bola senior dan mungkin terbuka untuk dipinjamkan keluar Allianz Stadium. Menurut laporan Tutto Juve, Palermo ingin memberinya kesempatan itu dan menunjukkan minat untuk meminjamnya ke Serie B. Palermo sangat ingin promosi kembali ke Liga Utama Italia, dan mereka menganggap Hassa sebagai target utama untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Laporan itu mengungkap bahwa dalam beberapa hari mendatang, Palermo mungkin serius dan mencoba mencapai kesepakatan dengan Juve. Hassa telah menunjukkan cukup janji yang menunjukkan bahwa ia adalah talenta top, dan peminjamannya ke Serie B akan lebih meningkatkan kemampuannya. Juventus tetapkan batasan harga untuk penyerang asal Brasil tersebut. Juventus mempertimbangkan Galeno sebagai alternatif Karim Adeyemi dan akan mengejar pemain sayap Brasil itu jika mereka tidak dapat mengamankan pemain cepat Borussia Dortmund itu. Laporan terkini menunjukkan bahwa Juve mungkin kesulitan untuk merekrut Adeyemi karena harga yang diminta terlalu tinggi, tetapi Bianconeri akan berusaha. Jika tawaran mereka untuk Adeyemi gagal, Galeno menjadi target utama berikutnya. Pemain sayap FC Porto itu ingin bergabung dengan Juventus, setelah diberitahu tentang minat mereka padanya. Namun, Bianconeri menyadari bahwa Galeno memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Klub-klub Portugal biasanya menyertakan klausul tersebut untuk memastikan mereka tidak kehilangan pemain dengan biaya yang lebih rendah. Juventus kemungkinan tidak akan membayar penuh klausul tersebut, tetapi Porto mungkin bersedia menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah. Bianconeri berharap demikian. Mereka telah menetapkan batas berapa banyak yang akan mereka belanjakan jika mereka meningkatkan minat mereka pada Galeno. Menurut laporan Tutto Juve, tawaran awal mereka akan berkisar 25 juta euro. Jika tawaran pertama ditolak, mereka akan meningkatkan tawaran mereka sebesar 5 juta euro tambahan, tetapi Nyonya Tua tidak berencana untuk melebihi jumlah ini untuk jasanya. 30 juta euro adalah biaya yang bagus untuk Galeno, dan dia seharusnya menekan Porto untuk menjual jika kami menawarkan sebanyak itu untuk tanda tangannya. Agen Soule mengisyaratkan Juventus menjualnya untuk menyelesaikan masalah keuangan. Matthias Soule merupakan salah satu pemain Juventus yang tampil gemilang saat dipinjamkan pada musim lalu dan sangat ingin memberikan kontribusi bagi timnya musim ini. Penyerang itu tampil memukau di Frosinone dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Serie A. Namun, itu tidak cukup untuk menjaminnya mendapat tempat di skuad Juve musim panas ini di bawah asuhan Thiago Motta. Soule mendapat tawaran dari beberapa klub, dengan West Ham dan Leicester City berupaya membujuknya ke Liga Premier. Akhirnya, ia tidak pindah ke salah satu klub dan memilih AS Roma sebagai tujuan berikutnya. AS Roma dan Juventus kini telah mencapai kesepakatan untuk transfernya, dan ia akan memulai petualangannya bersama Giallorossi. Juventus menggunakan Soule sebagai sarana untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk merekrut pemain yang lebih berpengalaman. Agennya, Martin Guastadisegno, mengungkapkan bahwa mereka menjualnya karena Juventus memiliki beberapa masalah keuangan. Dia berkata, seperti dikutip Football Italia, kami mengevaluasi banyak kemungkinan di pasar dan ketika kami menyadari bahwa Juve harus menjual mati, karena masalah keuangan dan menyeimbangkan pembukuan, di antara tawaran-tawaran itu, Roma adalah tempat yang sempurna untuknya, dengan gaya sepak bola yang cocok untuknya, sebuah klub besar yang memiliki banyak pemain Argentina dalam sejarahnya, seperti Batistuta, Samuel dan Balbo. Soule adalah salah satu pemain terbaik yang bisa kami percaya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, tetapi kepindahannya ke Roma juga memberi kami biaya transfer yang bagus. Atalanta tolak upaya Juventus untuk merekrut Koopmeiners. Juventus dilaporkan telah mengajukan tawaran pertama mereka untuk Teun Koopmeiners, yang bernilai sekitar 45 juta euro. Juve telah menjadikan pemain Belanda itu sebagai target utama mereka untuk bursa transfer ini dan telah diperkirakan akan mengontraknya selama beberapa minggu. Bianconeri dilaporkan telah mencapai kesepakatan persyaratan pribadi dengan sang gelandang selama lebih dari 2 bulan.
Mereka yakin dia tidak akan berubah pikiran dan berfokus pada pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk menambahkannya ke dalam skuad mereka. Atalanta tidak ingin menjual Koop Mainers dan telah menetapkan harga sekitar 60 juta euro untuk tanda tangannya. Sebaliknya, sang gelandang menginginkan kepindahan, tetapi tawaran pembukaan Juventus mungkin tidak cukup untuk mengamankan transfernya. Pakar Stefano Impallomeni memperkirakan Atalanta akan mempersulit Bianconeri, dan mengisyaratkan negosiasi bisa jadi sulit. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, Juve berusaha keras untuk mendatangkan gelandang dengan kualitas yang tidak diragukan lagi, tetapi Atalanta tidak ingin melepaskannya. Itu adalah desakan terus-menerus sekarang. Kami memahami bahwa klub Nerazzurri ingin mempertahankannya dan tidak bersedia menjualnya. Koop Mainers membantu The Goddess memenangkan Liga Eropa terakhir, jadi kami tidak berharap mereka akan membiarkannya pergi dengan mudah. Rabiot akhirnya ucapkan selamat tinggal kepada Juventus. Adrien Rabiot akhirnya mengonfirmasi bahwa ia telah meninggalkan Juventus beberapa minggu setelah klub mengumumkan kepergiannya. Bianconeri telah menawarkan gelandang itu kontrak baru sebelum kontrak terakhirnya berakhir bulan lalu. Akan tetapi, ia tidak menandatanganinya dan membiarkan kontrak sebelumnya berakhir, yang membuat Juventus frustrasi. Klub bertindak cepat untuk memperkuat lini tengah mereka dengan pemain seperti Douglas Luiz dan Khéphren Thuram. Rabiot berharap menemukan klub baru dengan performa kuat di Euro 2024, dan ia tampil baik karena Prancis hanya gagal mencapai final. Ia masih belum terikat, tidak ada berita tentang klub manapun yang menawarinya kontrak sejauh ini. Meski demikian, ia telah mengonfirmasi kepergiannya dari Juventus dan berterima kasih kepada klub atas kesempatan bermain untuk mereka. Orang Prancis itu menulis di Instagram, "Setelah 5 musim di Juventus, 5 tahun di Turin, saya ingin mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Semua yang telah ada untuk saya, klub dan semua staf, dan kalian para penggemar, yang selalu dekat dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas segalanya Juventus. Selamat tinggal dan semoga sukses." Kepergian Rabiot dari Juve merusak reputasinya, dan dia seharusnya lebih terbuka tentang rencananya. Dia adalah pemain kunci bagi kami dan tampil bagus dalam beberapa pertandingan, tetapi dia tidak akan diterima kembali ke klub. Pakar memuji Giuntoli karena membuat bisnis transfer Juventus berhasil. Massimo Pavan telah mengikuti aktivitas musim panas Juventus saat Bianconeri mendesain ulang tim mereka dengan beberapa pemain menarik. Sudah ada seruan bagi mereka untuk merevolusi skuad mereka selama beberapa waktu, dan setelah menunjuk Thiago Motta sebagai manajer terbaru mereka, Juve menjawab panggilan itu. Tim ini hampir sepenuhnya dibangun kembali, dengan pemain baru masuk untuk setiap posisi kecuali penyerang sejauh ini. Juve masih bisa meningkatkan bagian skuad mereka, dengan pembicaraan yang sedang berlangsung untuk merekrut Karim Adeyemi dan Galeno juga dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Allianz. Bianconeri telah merekrut pemain seperti Douglas Luiz dan Khéphren Thuram, meskipun kesulitan melepas pemain seperti Federico Chiesa dan Weston McKennie. Cristiano Giuntoli adalah orang yang sibuk dan patut mendapat banyak pujian karena membuat segala sesuatunya terjadi di Stadion Allianz melawan segala rintangan. Juve kini berupaya memastikan bahwa mereka menghasilkan lebih banyak penjualan dan tidak terjebak dengan pemain yang tidak memiliki peran dalam tim mereka musim depan. Pavan merasa senang dengan cara mereka menjalankan bisnis sejauh ini dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Juve, "Juventus tidak melepas pemain muda dengan mudah, tetapi sayangnya ada pemain yang membuat kesulitan untuk keluar dan menjadi beban manajemen sebelumnya. Kami tidak bisa mengatakan apapun kepada Giuntoli, mengingat dia tidak mengambil semua pemain yang ingin dijualnya. Juventus harus menjual beberapa pemain untuk menggerakkan pasar, mungkin mereka bisa melakukannya tanpa itu. Kami berada dalam performa yang bagus dan kami akan punya waktu untuk melepas beberapa pemain dalam beberapa minggu mendatang." Juventus tidak akan penuhi harga yang diminta Hoffenheim untuk penyerang muda. Juventus tidak mempertimbangkan untuk merekrut penyerang sebagai tujuan utama mereka musim panas ini, mengingat beberapa penyerang sudah ada di Allianz Stadium. Bianconeri tampil fantastis selama jendela transfer ini dan diperkirakan akan melakukan lebih banyak pembelian sebelum ditutup. Dalam beberapa hari terakhir,
laporan telah mengaitkan mereka dengan kepindahan Maximilian Baja dari Hoffenheim saat mereka ingin memperkuat skuad mereka. Juve telah memantaunya selama beberapa waktu dan yakin bahwa ia bisa tampil baik di bawah asuhan Thiago Motta. Mengingat Juventus adalah salah satu klub terbesar di sepak bola Eropa, Baja terbuka untuk pindah ke Turin. Akan tetapi, Juve memiliki batasan berapa banyak uang yang bersedia mereka keluarkan, dan itu mungkin tidak cukup untuk mengamankan transfernya. Sebuah laporan di Calcio Mercato mengklaim bahwa perusahaan tempatnya bekerja saat ini menghargai dia sebesar 30 juta euro, biaya yang tampaknya terlalu tinggi untuk Juve. Karena mereka tidak melihat perekrutan penyerang baru sebagai prioritas, Juve berharap dapat mengurangi jumlah tersebut atau mungkin memutuskan untuk keluar dari pembicaraan sama sekali. Maximilian Baja adalah pemain bagus, tetapi ia tidak cukup terkenal atau berpengalaman untuk mendapatkan bayaran sebesar itu. Jika Hoffenheim memutuskan untuk tetap menuntut jumlah yang besar, maka kita harus meninggalkan pembicaraan. Motta mencoba Gatti dalam peran baru saat Juventus bersiap untuk musim ini. Federico Gatti menghadapi ujian berat untuk tetap relevan di Juventus di bawah asuhan Thiago Motta saat Bianconeri memperkuat pertahanan mereka dengan pemain baru. Ia mendapat dukungan dari Max Allegri dan menjadi pemain reguler di bawah asuhan mantan pelatih itu, namun, Gatti bukanlah bek paling dipercaya di Juve. Bianconeri tidak harus membangun dari belakang di bawah asuhan Allegri, jadi ia memiliki tugas yang lebih mudah bermain untuk mereka di bawah mantan pelatih itu. Akan tetapi, gaya permainan di bawah Motta berbeda dan jauh lebih menuntut para pemain bertahan untuk membantu tim mempertahankan penguasaan bola. Gatti berharap dapat kembali pulih secepatnya, tetapi Motta dapat memindahkannya dari pertahanan tengah. Manajer baru Juventus sedang mengevaluasi setiap pemain dalam skuadnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi bintang penting baginya selama masa jabatan pertamanya. Ia juga menginginkan orang yang tepat di setiap posisi, dan sebuah laporan di Il Bianconero mengklaim ia sedang mencoba Gatti dalam peran baru. Laporan itu mengklaim ia telah menggunakan Gatti sebagai bek kanan dalam beberapa minggu terakhir, dan bek itu tampaknya mampu mengatasinya dengan baik. Mengingat Motta menyukai setidaknya satu pemain bertahannya untuk menyerang saat tim sedang menyerang, Gatti bisa menjadi pemain bertahan untuk pekerjaan itu. Gatti akan siap memainkan peran apapun untuk klub, dan semakin cepat dia beradaptasi, semakin baik. Klub Liga Primer Inggris ingin membayar 70 juta euro untuk bintang Juventus. Selama beberapa bulan, Gleison Bremer tampaknya akan bermain di Liga Premier musim ini, dengan Manchester United menunjukkan minat yang kuat kepada bek tersebut. Bremer telah menjadi pemain penting bagi Juve sejak kepindahannya ke Stadion Allianz dan diharapkan tetap menjadi bagian penting skuad Bianconeri di bawah asuhan Thiago Motta. Motta membutuhkan pemain baru untuk menerapkan sistemnya di Juve, tetapi ia juga akan mengandalkan beberapa anggota skuad yang ada. Manajer baru Juve menganggap Bremer sebagai bagian penting dari rencananya, tetapi itu tidak menghentikan klub lain untuk menunjukkan minat pada tanda tangannya. Sebuah laporan di Tutto Mercato Web mengklaim bahwa bek tersebut sekarang sedang dilacak oleh klub Liga Premier yang tidak disebutkan namanya. Laporan tersebut menyatakan bahwa pelamar ini bersedia membayar 70 juta euro untuk mendapatkan pemain Brasil tersebut, dan Juve mungkin terbuka untuk mempertimbangkan kesepakatan untuk jumlah tersebut. Bremer telah menjadi pemain kunci bagi kami, dan bek tersebut akan menjadi penting di bawah Motta, jadi kami harus berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya di grup setidaknya untuk satu musim lagi. Akan menarik untuk dilihat apakah ia akan tetap menjadi bek paling dapat diandalkan di grup saat musim baru dimulai. Chiesa tolak 2 tawaran untuk hengkang dari Juventus dan ingin bermain di Liga Champions. Federico Chiesa tidak akan membiarkan Juventus melepasnya ke klub manapun musim panas ini dan telah menolak 2 kesempatan untuk meninggalkan Stadion Allianz. Penyerang itu baru saja melanjutkan latihan pramusim di klub, setelah sempat menunda kepulangannya karena pernikahannya baru-baru ini. Ia berjuang di bawah asuhan Max Allegri, dan Thiago Motta tidak bersemangat bekerja dengannya. Chiesa menolak mencapai kesepakatan dengan Bianconeri mengenai kontrak baru sebelum Euro 2024 dimulai, dan dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang, Juve ingin dia pergi sekarang. Meskipun laporan mengklaim bahwa klub-klub top Eropa, termasuk Arsenal, Liverpool, dan Tottenham, tertarik padanya, ia telah menerima tawaran dari klub-klub di luar liga-liga top Eropa.
Tuto Mercatoweb mengungkapkan bahwa Al-Ahli dari Arab Saudi dan Besiktas dari Turki sejauh ini telah mengisyaratkan minat untuk mendapatkan tanda tangannya, tetapi Chiesa telah menolak kedua tawaran tersebut. Dia tidak ingin pindah ke Arab Saudi dan tidak tertarik bergabung dengan Ciro Immobile di Besiktas. Pemenang Euro 2020 ingin bermain di klub yang berkompetisi di Liga Champions dan akan menunggu tawaran atau bertahan di Juve. Kita mungkin terjebak dengan penyerang itu untuk 1 musim lagi, dan Mota mungkin harus memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa bermain baik dalam sistemnya. Pemain buangan Juventus bisa pindah ke MLS. Kiper Juventus Wojciech Szczęsny ditakdirkan meninggalkan klub musim panas ini, tetapi tujuan berikutnya masih belum pasti. Raksasa Serie A telah mendatangkan Michele Di Gregorio dari Monza dan akan segera mempercayakannya dengan sarung tangan starter. Sementara itu, Mattia Perin akan tetap berperan sebagai mentor dan pemain cadangan bagi pemain baru tersebut. Jadi meskipun menjadi salah satu pemain paling konsisten di klub selama beberapa tahun terakhir, Szczęsny kini tidak lagi dibutuhkan. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha keras untuk menyingkirkan gajinya yang besar. Pemain Polandia itu saat ini memperoleh 5,5 juta euro per musim, belum termasuk bonus. Menurut Tuttosport, Monza masih berharap untuk mendatangkan Szczęsny dalam langkah yang akan membuatnya bertukar tempat dengan Di Gregorio. Selain itu, pemain berusia 34 tahun itu juga bisa bermain di Liga Pro Saudi, khususnya di Al-Ittihad. Klub tersebut telah berusaha untuk mendatangkan Ederson dari Man City ke Arab Saudi, tetapi sejauh ini belum berhasil. Oleh karena itu, Al-Ittihad memasukkan Szczęsny dalam daftar pendek sebagai alternatif pemain internasional Brasil tersebut. Terakhir, surat kabar yang berbasis di Turin itu mengklaim bahwa kesempatan di Major League Soccer dapat terbuka bagi mantan pemain Arsenal dan Roma tersebut. Sumber tersebut merasa bahwa sang penjaga gawang dan istrinya mungkin tertarik untuk pindah ke Amerika Serikat, di mana mereka akan dapat merasakan gaya hidup Amerika. Szczęsny telah mengabdi pada Juventus sejak 2017, dan kontraknya dengan klub tersebut masih berlaku untuk 1 tahun lagi. Agen Allegri menegaskan dia tidak bisa berbuat lebih banyak di Juventus. Agen Max Allegri, Giovanni Brancini, telah membela masa jabatan keduanya di Juventus menyusul pemecatan mantan manajer tersebut. Allegri sangat sukses selama masa jabatan pertamanya sebagai manajer klub, tetapi kembalinya ia pada tahun 2021 tidak berjalan sesuai rencana. Ia melatih tim tersebut hingga minggu-minggu terakhir musim lalu, dan hanya berhasil memenangkan Piala Italia selama 3 musim. Juve juga memainkan gaya sepak bola yang membosankan dan tidak menginspirasi, sehingga mendorong para penggemarnya menuntut kepergiannya. Meskipun memiliki beberapa pemain berbakat seperti Gleison Bremer dan Dusan Vlahovic, yang tampil baik di bawah asuhannya, khususnya musim lalu, Allegri kesulitan untuk meningkatkan tim secara keseluruhan. Menonton permainan Bianconeri seringkali menjadi tantangan bagi para penggemar. Namun, Brancini menegaskan bahwa skuad Juve tidak cukup kuat untuk tampil lebih baik, itulah sebabnya mereka telah melakukan banyak perekrutan musim panas ini. Dia berkata, seperti dikutip Calcio Mercato, skuad Juve dalam beberapa musim terakhir tidak sesempurna yang mereka ingin orang-orang percaya. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan bursa transfer musim panas ini. Menurut pendapat saya, hanya ada satu tim yang tidak dapat membiarkan mereka berbuat lebih banyak. Allegri tidak pernah menjadi manajer yang memainkan sepak bola bagus, dan dia hanya tahu cara memenangkan trofi selama masa jabatan pertamanya sebagai manajer kami. Ketika ia berhenti memenangkan trofi, jelaslah bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi, dan kami butuh waktu terlalu lama untuk membuat keputusan itu. Alasan Juventus lebih memilih Koneikhao ketimbang rekan setimnya di Porto. Juventus dikabarkan tengah memantau 3 pemain sayap Porto, tetapi preferensi mereka tertuju pada pemain muda Sergio Koneikhao. Bianconeri membutuhkan beberapa penguatan di sektor sayap untuk menghadapi sistem taktis 4-2-3-1 asuhan Thiago Motta. Raksasa Serie A itu dikaitkan dengan bintang Borussia Dortmund Karim Adeyemi yang terbuka untuk pindah ke Turin. Namun, klub Jerman itu dilaporkan meminta bayaran mahal untuk melepas pemain berusia 22 tahun itu. Oleh karena itu, Juventus juga harus memantau solusi alternatif,
dan 3 diantaranya kebetulan ada di buku Porto. Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli dilaporkan sedang mengawasi Conceicao, begitu pula rekan satu klubnya Pepe dan Galeno. Namun menurut Il Bianconero, Juventus lebih memilih Conceicao karena ia bisa dipinjamkan, sementara 2 pemain lainnya membutuhkan biaya transfer. Sinyonya tua saat ini tengah mengumpulkan dana besar dengan menjual Matthias Soule dan Dean Huijsen ke Roma dan Bournemouth. Namun, klub juga harus memperkuat lini lain, terutama lini tengah dan pertahanan. Oleh karena itu, Juventus lebih memilih memperkuat sayap mereka dengan operasi yang lebih murah. Jadi, mendatangkan Conceicao dengan status pinjaman akan sesuai dengan keinginan mereka. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan produk muda Sporting Lisbon yang akhirnya mengikuti jejak ayahnya Sergio Conceicao ke Porto. Sang ayah menjabat sebagai pelatih kepala klub selama beberapa tahun.